Wakil Ketua DPR RI menyayangkan anggota Dewan yang tertangkap akibat kasus suap. DPR tidak akan mencampuri proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Pemirsa, tidak hanya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dicegah ke luar negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga mencegah Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona Lawli ke luar negeri. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem. Kembali lagi bersama kami, DPR, yang kita tahu seharusnya menjadi wakil rakyat. Justru ada beberapa oknum anggota dari DPR tersebut yang malah terlibat dan terjerat kasus korupsi. Ini sangat-sangat disayangkan, mengingat peran DPR yang sangat krusial ini tentu saja akan sangat dinikmati oleh warga negara Republik Indonesia ketika DPR tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun akan menjadi sebaliknya ketika pihak-pihak yang menjadi wakil rakyat justru merongrong dan mencuri uang rakyatnya sendiri. Ini akan sangat disayangkan rekan-rekan, bagaimana ternyata kasus korupsi di Indonesia masih terbilang ada. Bahkan di awal-awal kepemimpinannya Pak Prabowo banyak membongkar skandal-skandal kasus korupsi. Meskipun ada perlawanan yang sangat sengit dari para tersangka korupsi yang memang seolah tidak terima dirinya menjadi tersangka, padahal di sini KPK maupun Kejaksaan Agung menetapkan seseorang sebagai tersangka tentunya memiliki dasar hukum tertentu dan sanggup dipertanggungjawabkan di mata hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ambil contoh Hasto. Hasto yang pada saat ini menjadi tersangka melakukan perlawanan sengit kepada KPK dengan mengajukan dan menggugat balik KPK melalui persidangan pra-peradilan, serta kubu Hasto benar-benar tidak merasa melakukan pelanggaran seperti yang apa dipaparkan oleh KPK, namun kubu Hasto justru membangun dirinya bahwa Hasto selama ini menjadi tahanan politik dan itu merupakan sebuah perlawanan yang sangat-sangat sengit. Namun tentunya hal seperti itu tidak boleh mematahkan semangat KPK dan lembaga lain yang memang mengatasi kasus korupsi di Indonesia, karena sesuai arahan Pak Presiden Prabowo Subianto ketika ditemukan sebuah fakta kecurangan atau fakta korup, tentunya langsung diseret saja, tak peduli dari pihak manapun. Wakil Ketua DPR RI menyayangkan anggota Dewan yang tertangkap akibat kasus suap. DPR tidak akan mencampuri proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Pemirsa, tidak hanya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dicegah ke luar negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga mencegah Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona Lawli ke luar negeri. Lo tahu nggak sih, KPK itu ngungkap kalau Bank Indonesia terlibat korupsi triliunan rupiah dan dana itu ternyata tersalurkan ke seluruh anggota Komisi 11 DPR RI dengan cara yang licik banget. Gila sih, Bank Indonesia, Ri. Ini yang ngungkap KPK. Iya, KPK yang ngomong seperti itu dan menyelidiki secara langsung. Jadi KPK baru aja menduga ada penyalahgunaan dana dari Bank Indonesia. Nilainya triliunan rupiah dan dana ini disalurkan melalui yayasan. Lalu dari yayasan tersebut teralirkan kembali ke Komisi 11 DPR RI. Jadi dana ini nggak digunakan sesuai tujuan awalnya. Bahkan parahnya, dari hasil investigasi KPK nih, uang tersebut juga digunakan untuk kampanye pemilu 2020. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam kurung Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan pentingnya pengesahan rancangan undang-undang dalam kurung RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menilai bahwa pengesahan RUU ini lebih efektif dibandingkan pendekatan kompromistis seperti denda damai bagi koruptor. Mahfud menyoroti bahwa tanpa RUU Perampasan Aset, banyak harta hasil tindak pidana korupsi yang sulit dikembalikan ke negara karena celah hukum yang ada. Selama ini banyak aset hasil korupsi yang tidak bisa dirampas karena tidak adanya payung hukum yang kuat. Jika RUU ini disahkan, negara akan memiliki alat yang lebih efektif dalam memberantas korupsi, ujar Mahfud dalam sebuah diskusi publik. Menurutnya, RUU ini akan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyita dan mengelola aset hasil kejahatan, bahkan tanpa perlu menunggu putusan pidana inkrah. Hal ini selaras dengan praktik yang sudah diterapkan di berbagai negara maju dalam menangani kasus tindak pidana ekonomi. RUU Perampasan Aset sebelumnya telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR oleh pemerintah, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam pembahasannya.
Sejumlah pihak termasuk aktivis anti korupsi dan akademisi hukum mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU ini guna memperkuat penegakan hukum. RUU ini akan memberikan kepastian hukum dalam perampasan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Hal ini sangat penting agar tidak ada lagi pelaku korupsi yang masih menikmati hasil kejahatannya, ujar seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia. Mahfud juga mengingatkan bahwa lambatnya pembahasan RUU ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kalau RUU ini terus-menerus tertunda, publik akan bertanya-tanya apakah ada pihak yang sengaja menghambatnya, tegasnya. Meski mendapatkan dukungan luas, RUU perampasan aset masih menghadapi tantangan di DPR. Beberapa fraksi di parlemen disebut-sebut masih memiliki perbedaan pandangan terkait beberapa klausul dalam RUU ini, terutama mengenai mekanisme perampasan aset tanpa putusan pengadilan. Namun, Mahfud menegaskan bahwa aturan ini tidak akan mengancam hak individu yang tidak bersalah. Sebab dalam RUU tersebut telah diatur mekanisme pembuktian terbalik yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk membela haknya di pengadilan. Dengan semakin kuatnya dorongan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan RUU perampasan aset segera disahkan agar dapat mempercepat upaya pengembalian aset hasil korupsi dan meningkatkan efek jera bagi para pelaku kejahatan ekonomi. Mahfud MD berharap agar pemerintah dan DPR dapat berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan dan pengesahan RUU ini dalam waktu dekat. Jika kita serius ingin memberantas korupsi, kita butuh instrumen hukum yang kuat. RUU perampasan aset adalah jawabannya, pungkas Mahfud. Presiden Prabowo Subianto marah terhadap DPR terkait belum disahkannya RUU perampasan aset. Sebaliknya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan bahwa pemerintah belum mengajukan RUU tersebut ke DPR karena masih melakukan pendekatan politik dan lobi ke fraksi-fraksi partai politik untuk menggalang dukungan. Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang Presiden Prabowo untuk fokus mendorong percepatan pembahasan RUU perampasan aset daripada memaafkan koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya. RUU perampasan aset juga belum masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2025. Dan Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pembahasan RUU tersebut menunggu selesainya pembahasan RUU lain di komisi terkait. Pemerintah masih melakukan pendekatan politik dan lobi ke DPR untuk memastikan dukungan dari fraksi-fraksi. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Satu persatu kasus korupsi yang mangkrak diberantas oleh Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan tindakan korupsi seolah-olah telah diterima sebagai kondisi sehari-hari. Bahkan pihak yang ingin memberantasnya malah ditertawakan karena kondisinya sudah terlalu parah. Ya, untuk itu Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada seluruh pejabat untuk stop melakukan praktik keserakahan dan merampok uang rakyat. Lantas, apa saja yang harus dilakukan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya? Untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Bang Saud Sitomorang. Selamat petang, Bang Saud, apa kabar? Apa kabar? Oke, dan juga tentunya sudah bergabung secara virtual pakar hukum pidana UI, Pak Teuku Nas. Ini ya, kita hari ini kan bicara pasal 2, pasal 3. Pasal 2, pasal 3 itu problematik betul. Itu termasuk pasal yang bikin saya paling sebel kalau di KPK itu. Ada kerugian, tetapi kickback yang nggak ada, itu masih perdebatan. Oleh sebab itu yang diminta oleh beberapa kali saya katakan, di review Indonesia, karena indeks persepsi korupsi kita 34,
kita harus menjelaskan ya kerugian negara itu apa sebenarnya. Itu bisa berdebat tentang ada tidaknya kickback, mens rea dan seterusnya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasrullah, masih ada kasus lain yang sama. Saya mengatakan kalau dalam pikiran saya jangan-jangan lebih ribuan kasus yang sebenarnya ada potensi kerugian negara, tapi kita tidak bisa selesaikan karena persoalan tadi itu. Niat jahat, perhitungan kerugian negaranya, baru kemudian mens rea-nya. Pasal 2 itu adalah mengenai penyelewengan. Kalau di situ ada debat juga yang namanya